Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau mengutus Yesus Putramu ke dunia menjadi soko guru kami. Kami ingin belajar darinya supaya hidup kami sempurna seperti Dia. Maka kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami mampu memahami dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 18, ayat 1 sampai 5, ayat 10, ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam Injil Matius, para murid datang bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus tahu bahwa para murid ini tidak rendah hati. Mereka itu sombong, mungkin karena dekat dengan Yesus dan merasa bahwa apa saja yang Yesus sampaikan mereka dengar. Itulah yang membuat mereka merasa diri besar, merasa diri lebih tinggi dari murid-murid lain. Sehingga mereka bertanya demikian, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lalu Yesus memberi pelajaran kepada mereka bahwa untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, para murid mesti bertobat. Kesombongan diri mesti diubah menjadi kerendahan hati. Mereka mesti rendah hati di dalam hidup supaya mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
Mungkin di dalam hidup saya dan Anda merasa diri besar, merasa diri lebih tinggi dari yang lain, sehingga kita sombong di dalam kehidupan harian ini. Yesus menegur Anda dan saya untuk bertobat, untuk mengubah diri. Jika selama ini saya sombong, maka saya bertobat dan mau merendah seperti Yesus. Yesus yang adalah putra Allah, mau rela turun ke dunia, hidup bersama kita, namun tidak berbuat dosa. Siapakah saya sehingga saya mesti membanggakan diri, memegahkan diri di hadapan saudara-saudara yang lain? Saya bejana tanah liat yang rapuh di hadapan Tuhan. Maka saya berusaha untuk merendah. Saya berusaha untuk rendah hati di dalam karya pelayanan saya. Ketika saya rendah hati, maka saya akan seperti Yesus yang mencari domba yang tersesat. Mencari orang-orang yang berdosa, merangkul mereka, dan membawa mereka kepada Tuhan. Semoga saya mampu melaksanakan hal ini. Karena Yesus ingin supaya setiap orang yang hidup di dunia ini memperoleh keselamatan dari Allah melalui Yesus, tetapi juga melalui kita para muridnya yang hidup pada zaman ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami rendah hati di dalam karya pelayanan kami. Dan semoga kami mau mencari saudara-saudari yang tersesat dan mengajak mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Dikau sendiri. Semoga mereka dan kami dari hari ke hari mau membaharui diri kami, menjadi murid-murid-Mu yang rendah hati, menjadi murid-murid-Mu yang hebat, karena mau mencari orang yang berdosa, yang bersalah, dan bersama mereka mau mengalami karya keselamatan dari Engkau melalui Yesus Putra-Mu. Bapa yang Maha Baik, berkatilah semua orang, termasuk hamba yang berdosa ini, agar selalu membaharui diri terus-menerus. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.